Oke, hai, halo semuanya. Selamat datang di kelas matematika, pertemuan yang kesekian. Jadi, Bapak lupa ini pertemuan keberapa, dan Bapak harap kalian tidak lupa dengan pelajaran-pelajaran yang sudah banyak kita pelajari ya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai relasi. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang akan pimpin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak atas berkat dan karunia-Mu, Engkau masih berkati kami, Engkau masih jaga-jaga kami sampai pada saat ini. Kami akan memulai pelajaran matematika kami, Engkau berkati kami, Engkau tuntun pikiran kami. Engkau berkati anak-anak ini sehingga mereka dapat memahami matematika itu dari perspektif yang benar. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Sekarang kita akan belajar mengenai relasi. Mungkin semua dari kalian sudah paham gitu mengenai apa yang sebetulnya yang dimaksud dengan relasi. Cuman Bapak yakin mungkin tidak banyak di antara kalian yang bisa menyatakan relasi itu dalam matematika. Gitu. Jadi sebelum kita mulai kelas kita, Bapak akan membacakan peraturan kelas. Tapi sebelumnya Bapak mau infokan bahwa ada teman kalian, beberapa teman kalian yang berhalangan hadir. Jadi nanti Bapak akan arahkan ketika di akhir kelas ya. Jadi yang peraturan kelas. Yang pertama itu ketika ada nama siswa di sudut PPT, maka siswa tersebut harus membaca PPT. Yang kedua, apresiasi ketika teman selesai membaca PPT dengan fitur tepuk tangan. Yang ketiga, tidak boleh makan ketika kelas. Lalu yang keempat, karena sesuai dengan prosedur 1, maka sekarang ada yang akan membacakan PPT untuk Bapak dan untuk kita semua. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Oke, aturan yang keempat, kamera harus menyala selama kelas berlangsung. Yang kelima, mematikan mikrofon ketika tidak berbicara dan menggunakan fitur raise hand ketika ingin berbicara. Dan yang keenam, memberikan apresiasi kepada teman. Oke, terima kasih banyak Michelle. Jangan lupa berikan apresiasi berupa fitur tepuk tangan ya. Oke, jadi sekarang kita akan melihat gitu, untuk apa sih kita belajar ini, tujuan pembelajaran kita saat ini untuk apa gitu. Jadi Bapak minta untuk orang yang namanya tertera di PPT untuk langsung membacakan. Ya, suara saya jelas, Pak? Siap, jelas. Terima Nah, kasih. tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu supaya siswa mampu menyatakan relasi menggunakan diagram panah berdasarkan penjelasan relasi yang nyata dengan 80% jawaban benar. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan relasi dengan menyatakannya dalam diagram panah dengan minimal 80% benar. Oke, terima kasih Yong. Jangan lupa berikan apresiasi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa permasalahan nyata dan 80%. Jadi Bapak akan mengajar berdasarkan apa yang kalian alami dalam keseharian kalian. Dan Bapak tidak mengharapkan 100% perfect, tapi Bapak mengharapkan kalian berusaha dengan minimal 80% benar. Oke, terima kasih Yong. Sekarang kita akan mereview, tapi sebelum mereview kita akan Bapak akan memberikan sedikit masukan gitu. Jadi selama kelas ini Bapak harap kalian itu mampu untuk mengikuti kelas gitu. Nah, jika ada yang terkendala atau jika ada dari kalian yang merasa matematika itu sulit, percayalah, matematika itu tidak sulit. Matematika itu nyata dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi jangan takut ya untuk belajar matematika. Matematika itu bentuk keteraturan. Jadi matematika itu sangat menyenangkan. Ingat, pasang mindset matematika itu menyenangkan. Sekarang kita akan melakukan review dari pembelajaran minggu lalu. Untuk Michelle, coba minggu lalu kita kan belajar himpunan, Pak. Apa itu himpunan? Himpunan kumpulan anggota yang sama, Pak. Oke, terima kasih Michelle. Himpunan itu adalah kumpulan anggota yang sama. Contoh himpunan nama-nama siswa kelas 8 ada Michelle, Yong, Diki, Tulo. Ini merupakan himpunan yang benar karena Michelle, Yong, Diki, dan Tulo merupakan siswa dari kelas 8. Lalu ini di sini ada himpunan nama-nama hari di mana di sini dikatakan bahwa Selasa, Senin, Selasa, Maret, April, dan Kabisat. Ini tidak merupakan himpunan yang benar. Coba Efraim, kenapa ini disebut tidak merupakan himpunan? Karena itu Maret sama April itu bukan nama hari, Pak.
Oke, betul sekali ya. Terima kasih kepada Efraim. Jangan lupa diberikan apresiasi. Oke, jadi sekarang Bapak ingin kalian memikirkan satu orang yang menurut kalian punya relasi dengan dia di dalam hidup kalian. Dalam 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Evi, silakan sebutkan siapa yang kamu pikirkan. Ibu, Pak. Oke, ibu. Ibu dengan Evi, berarti relasi antara anak dan orang tua. Sekarang foto-foto berikut itu menunjukkan relasi atau tidak? Katakan ya jika menunjukkan, katakan tidak jika tidak. Apakah ini memiliki relasi? Ya, Ya, Pak. betul. Apakah ini memiliki relasi? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi Iya, Pak. setelah ini, Pak, coba lihat orang-orang yang ada di layar HP atau laptop kalian. Apakah kalian memiliki relasi dengan ini? Apakah bisa memiliki relasi dengan Yong, dengan Bapak, dengan Evi? Ya, Pak. Nah, betul. Jadi, sebetulnya apa sih relasi itu? Nah, kita langsung masuk ke dalam pengertiannya. Relasi adalah himpunan antara suatu anggota himpunan dengan himpunan lain. Himpunan A dikatakan memiliki relasi dengan himpunan B jika anggota himpunan A dan himpunan B saling berpasangan. Bingung kan? Bingunglah, masa enggak? Nah, karena kalian bingung, langsung saja kita bedah kasus. Nah, di sini dikatakan bahwa ada nama Efraim di bawah, berarti yang baca harus Efraim. Silahkan Efraim. Iya Pak, bedah kasus Efraim, Diki, Misel, Tulo, dan Jong adalah siswa SMP Sinar Bangun. Setiap pagi mereka pergi ke sekolah dengan berbagai cara. Efraim pergi sekolah dengan naik juga langganannya, Misel diantar oleh ayahnya, Tulo pergi ke sekolah dengan sepedanya, dan Diki pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Oke, jangan lupa berikan apresiasi kepada Efraim. Terima kasih Efraim. Jadi ini ada bedah kasus gitu. Ini merupakan contoh nyata karena ini Bapak tanya langsung kepada kalian kemarin. Nah, lalu ini diapain Pak? Gimana kita menyatakan itu relasi dalam matematika? Oke. Jadi kita harus bagi itu ke dalam dua himpunan. Itu himpunan nama-nama siswa dan himpunan cara siswanya pergi ke sekolah gitu. Sejauh ini ada pertanyaan? Saya, Pak. Oke, silahkan Evi. Kan udah dibagi jadi 2 himpunan. Selanjutnya diapain ya, Pak? Nah, pertanyaan yang bagus. Itulah kita makanya selanjutnya kita akan masuk ke dalam menyatakan relasi. Bagaimana menyatakan relasi itu. Jadi, menyatakan relasi itu ada dengan 3 cara. Menggunakan diagram panah, menggunakan pasangan berurut, dan menggunakan diagram kartesius. Hanya saja karena keterbatasan waktu kita, hari ini kita tidak akan belajar banyak-banyak. Kita hanya akan belajar mengenai menyatakan relasi dengan menggunakan diagram panah. Nah, bagaimana itu? Kita langsung saja masuk kepada contoh. Nah, di sini ada 2 himpunan, himpunan A dan himpunan B. Di mana himpunan A merupakan Misel, Efraim, Yong, Tulo, dan Evi. Lalu himpunan B itu guru, dokter, pilot, dan pengusaha, chef juga. Kemarin Bapak sudah bertanya kepada kalian masing-masing melalui WA yang tertera namanya di sini. Nah, Bapak bertanya, apa sih cita-citamu? Apa tujuanmu belajar gitu? Kamu mau jadi apa nanti ketika besar gitu? Nah, jadi mereka bilang Efraim mau jadi chef, Evi pengen menjadi guru, Yong pengen jadi pilot, Tulo ingin menjadi dokter, dan Misel menjadi pengusaha. Nah, lalu bagaimana kita menyatakan ini ke dalam diagram panah? Nah, kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Sekarang Bapak bertanya, tadi Efraim dia cita-citanya apa? Nih Bapak kasih spoiler dikit. Oke, Efraim ingin jadi Chef, Pak. Nah, berarti kalau kita menyatakan dengan diagram panah, maka Efraim ini kita buat anak panah ke chef. Begitu juga selanjutnya, Evi ingin jadi guru, Michelle ingin jadi pengusaha, Yong ingin jadi pilot, dan Tulo ingin menjadi dokter. Wah, cita-cita anak-anak Bapak ini sangat-sangat tinggi. Jadi jangan lupa rajin belajar ya. Nah, jadi inilah contoh dari pernyataan relasi dengan menggunakan diagram panah. Ayo, mudah kan? Ingat, mindsetnya adalah matematika itu menyenangkan. Selanjutnya, bedah kasus yang kedua. Bapak minta tolong untuk Yong membacakan, untuk Efraim, maaf,
untuk Efraim membacakannya. Iya Pak. Jadi bedah kasus Efraim, Diki, Misal, Tulo, dan Jong adalah siswa SMP Sinar Bangun. Setiap pagi mereka pergi ke sekolah dengan berbagai cara. Efraim pergi ke sekolah dengan naik becak, langganannya. Misal diantar oleh ayahnya. Tulo pergi ke sekolah dengan sepedanya, Diki pergi ke sekolah dengan pejalan kaki, dan Jong pergi dengan naik angkot, Pak. Oke, jadi seperti yang kita tahu, ini tadi di awal sudah Bapak tunjukkan kepada kalian kan? Oke, terima kasih Efraim. Nah, lalu seperti yang sudah kita lakukan di awal tadi, kita membaginya ke dalam dua himpunan. Himpunan nama-nama siswa dan himpunan cara siswa itu pergi ke sekolah. Efraim itu naik becak sehingga tanda panahnya ke naik becak. Diki jalan kaki, Misel di antara orang tua, Yong naik angkot, dan Tulo naik sepeda. Jadi intinya menyatakan relasi menggunakan diagram panah hanya menggunakan anak panah menghubungkan dari satu himpunan ke dari satu anggota himpunan A ke anggota himpunan lain gitu. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kita coba mereview apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini. Coba Bapak mau bertanya kepada Yong. Tadi apa sih pengertian relasi itu? Relasi itu, Pak, yang menyatakan hubungan antara dua himpunan. Nah, betul sekali. Jangan lupa berikan apresiasi kepada Yong. Ayo. Relasi itu merupakan hubungan dari dua himpunan. Terus mengingat lagi kita apa yang sudah kita pelajari. Efraim, ada berapa cara untuk menyatakan relasi? 3, Pak. Apa aja itu, Efraim? Hari ini kita belajar diagram panah. Lalu sebenarnya ada 2 lagi, Pak. Tadi disebutkan ada pasangan berurut sama diagram kartesius, Pak. Oke, jangan lupa berikan apresiasi. Keren. Wah, ternyata semuanya sudah mengingat gitu secara garis besar apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi materi kita untuk pertemuan kali ini hanya sampai di sini. Nah, untuk tugas minggu depan, Bapak akan kirimkan tugas kalian melalui grup kita di WhatsApp ya. Oke, sekarang Bapak ingin kalian buat refleksi karena Bapak itu tidak melihat apa saja yang kalian lakukan selama kelas. Bapak tidak tahu sebetulnya apakah kalian sambil menonton YouTube karena tidak kedengaran suaranya karena di mute. Bapak tidak tahu, tapi Bapak percaya kalian mengikuti kelas dengan baik. Nah, di refleksi ini ada pertanyaannya, bagaimana saya mengikuti kelas hari ini? Apakah sudah mencerminkan saya sebagai anak Tuhan? Jadi nanti kalian chat Bapak menuliskan refleksi kalian. Gitu. Jadi kirimkan kepada Bapak melalui chat WA pribadi. Nah, di refleksi itu nanti contohnya misal tadi Yong itu sangat-sangat ngantuk gitu. Saya tadi mengantuk, tapi saya sadar bahwa saya adalah siswa yang harus mengikuti pembelajaran gitu. Saya sadar. Terus misal Evi tadi sambil menonton YouTube, ya buat refleksinya gitu. Bapak tidak akan memarahi atau menghukum kalian. Jadi Bapak perlu kejujuran kalian melalui refleksi ini. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, WKA. Bapak minta tolong untuk Michelle membacakan WKA yang tertera di ini PPT. Baik, Pak. Suara saya terdengar? Ya, terdengar Michelle. Sebagai manusia, kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang harus berelasi dan pasti membutuhkan orang lain dan hal lain di luar diri kita. Oke, betul ya. Jadi wawasan Alkitabiahnya, sisi kekristenan kita belajar hari ini, itu manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial yang harus berelasi dan pasti membutuhkan orang lain di luar diri kita. Gitu. Yong butuh Bapak. Bapak pun butuh Yong walaupun Bapak guru dan Yong siswa. Yong juga butuh Evi. Evi juga butuh Yong. Bahkan kita butuh pemulung yang di luar sana. Tukang beca seperti tadi. Tukang beca yang mengantar siapa tadi ke sekolah. Lalu ada juga supir angkot. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari gitu dengan mengetahui bahwa kita membutuhkan orang lain.
ya jangan sombong. Jadi mau setinggi apapun jabatan kalian nanti, seperti cita-cita kalian tadi jadi dokter, ada jadi pengusaha, ada jadi pilot, jangan pernah memandang orang lebih rendah dari diri kita. Jadi sekalipun nanti kita sukses gitu, banyak uang atau sukses dalam hal lain, jangan pernah menganggap orang lain itu lebih rendah, karena kita sebagai makhluk sosial harus membangun relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, sehingga kita nggak boleh sombong ya. Oke. Jadi kelas kita sampai sini dulu. Tadi Bapak sudah ingatkan, dan sekarang Bapak yang akan ingatkan lagi mengenai tugas. Gitu. Jadi 25 kelas kita masih ada 25 menit, tapi kita melakukan secara asinkronus. Nah, kalian akan mengerjakan tugas yang akan Bapak kirimkan melalui WhatsApp di sesi sinkronus dan dikumpulkan nanti malam, batasnya jam 7. Jadi jangan lupa ya, langsung dikerjakan tugasnya lalu dikirim ke Bapak. Nah, tugasnya itu nanti ada 4 soal dan enggak susah karena Bapak cuman menekankan permasalahan yang kalian alami dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, yang terakhir, kalau kalian masih punya pertanyaan dan malu untuk bertanya di kelas ini, silahkan menghubungi Bapak melalui nomor yang tertera di PPT. Seperti biasa ya, Bapak akan dengan senang hati menerima dan mengajar kalian. Oke, karena kelas kita sudah berakhir, sekarang Bapak minta untuk Yong membawa kita di dalam doa penutup. Baik Pak, mari Bapak teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami. Kami telah belajar secara sinkronus Tuhan, yang Tuhan berkati Bapak Joy dan berkati kami untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Oke, jangan lupa berikan apresiasi untuk Yong. Oke, mana apresiasinya? Tepuk tangan. Oke, jadi sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih untuk kita semua atas partisipasi kalian semua dalam kelas ini. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam kelas asinkronus. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.